Terakhir, Gisel memang terakhir saya sengaja, tapi terakhir saya siksanya banyak banget. Terakhir datang, terakhir ada bagian scene, tapi itu Gisel itu banyak dapat kejutan karena banyak banget. Itu di skrip itu saya cuma narasinya aja, jadi adegan Gisel ditakutin, Gisel tuh nggak pernah tahu masuk ke ruangan mana yang ditemuin hantu mana. Jadi begitu saya cuma mau dapat Gisel takut beneran, ngeri beneran, karena di sana cuma ada berapa orang, saya DOP dan paling sound. Saya taruh di sebuah ruang besar, berkelok-kelok, gelap. Jadi adegannya banyak yang memang nggak tahu, sehingga juga nggak tahu tiba-tiba saya menjadi pocong. Kemudian Gisel tiba-tiba diangkat di atas naik pohon kelapa, dia tuh begitu mau syuting tuh nggak tahu bahwa dia akan diseret, dia akan dikejar-kejar sampai jatuh, ketemu ibunya yang sudah jadi pocong. Itu di momen pada saat kita take kayak gitu, karena saya ngelihat biasanya situasi ruang itu saya dapetin begitu gelap, baru saya idenya kayak muncul gitu. Jadi ngedirect Gisel tuh gampang karena dia udah ngasih ketakutannya sendiri. Saya lebih ngedirect DOP kamera gitu. Dan itu jadi kombinasi yang sebenarnya jadi natural. Ketakutannya dari sequence panjang loh Gisel itu, sequence panjang sampai di hutan bambu itu juga nggak ada di skrip kayak gimana. Ya udah kita serahin aja sama Gisel kayak gimana, gerakan kayak gimana. Yang penting saya jaga intens, tensi ketakutannya itu stabil dari scene ini sampai berikutnya. Ya, berusaha banget Mas Gisel, sadar betul di sini memang posisinya sebagai aktor juga memang masih belum terlalu banyak pengalamannya, terus di horor juga pertama, jadi memang banyak belajar dari pertama. Untuk ngambil film ini memang seneng bangetnya, semangatnya karena emang Gisel orangnya suka banget belajar gitu, jadi memang banyak menyerap ilmu dari Ingrid, dari teman-teman lain semuanya juga ngamatin gitu, semuanya kan proses belajar satu-satu itu seneng banget. Belajar dan sok pede-pedean ya kan, sama banyak nanya ya kayaknya aku ya sih ya, nanya mulu. Dan kalau aslinya memang kebetulan penakut, jadi syukurnya memang penakut beneran, jadi ya semua rasa takut yang ada itu benar-benar dikip juga untuk biar bisa keluarnya lebih natural gitu sih. Salah satunya itu sih yang emang Gisel salut juga dari film ini tuh, bagaimanapun kan ada pesan moral banyak sekali yang bisa diambil gitu. Dan yang paling besar dari semua itu adalah ya bagaimana kita lihat kalau memang kita seperti yang tadi Cik Ingrid bilang, mengabdi dan meminta kepada yang memang bukan Tuhan Maha Esa, ya pasti ada sesuatu yang harus kita ada resikonya. Terima kasih. Hai semua yang di ujung sana. Yang di ujung sana. Kalian memang luar biasa. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian nggak ada film ya, soalnya nggak ada yang ngebahas. Kalau menerima pastinya saya harus menerima begitu. Karena siapa lagi yang memajukan film Indonesia kalau bukan kita-kita, dan sebagai pemain dan yang berusaha untuk menjadi aktor yang baik dan benar, semua genre pasti saya akan terima begitu Mbak. Jadi PR itu harus dijalankan sebelum kita masuk syuting, bahkan sebisa mungkin sebelum reading, karena pastinya ketika ada penawaran, kami akan bertanya dahulu tentang skenarionya begitu. Ketika skenario atau sinopsisnya diterima, pasti kita akan pelajari. Baru setelah kita oke, kemudian kita reading. Jadi pemahaman itu atau PR yang harus kita kerjakan pastinya jauh sebelumnya gitu. Apalagi kalau jauh-jauh sebelum syuting. Jadi janganlah membaca ketika dia di saat syuting gitu. Seyogianya demikian. Jadi itu siapa sih yang kayak gitu baca pas syuting? Ih, julid ya MC-nya. MC ya, bukan Cece ya, MC ya. Jadi Cece menjawab tantangan dan butuh effort ya untuk bisa ngomong dengan gaya bahasa Jawa, ada bahasa Jawa halusnya. Ya, nama saya Ingrid Wijanarko, ya saya Jawa Tengah Mbak. Ya, jadi Wijanarko bukan Batak. Ya, jadi tapi apapun itu begitu ya Mbak, mau itu Jawa, mau itu Batak, Manado, saya juga pernah menerima
sekali lagi we do the homework begitu. Kita harus melakukan PR. Jadi apapun itu harus dipelajari dahulu gitu. Menarik karena ini walaupun ini mitos, tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya mitos dalam hal ini mitos pesugihan calon penoleh adalah merupakan cerita rakyat yang kadang tidak bisa dibahas dengan hukum alam atau cerna dengan nalar atau dengan metode ilmiah begitu. Jadi ini sungguh sangat menarik, bagi saya menarik sekali dan saya senang sekali begitu Mbak. Dan apalagi sebagai Eyang Susana, saya harus menjalankan ritual setiap malam Jumat begitu, ya. Yang mana ritual itu kan merupakan proses dari pelaksanaan tradisi. Nah, bicara tentang tradisi, kita kan tahu bahwa tradisi itu adalah produk kebudayaan. Kearifan lokal. Iya, tradisi adalah produk kebudayaan lah begitu kurang lebih ya. Jadi saya sangat senang dengan hal-hal tersebut. Jadi pastinya saya terima. Oke. Terima kasih Mbak Telni. Sebelumnya Sugeng siang, selamat siang semuanya. Ya, matur nuwun, terima kasih. Ini saya juga senang sekali bisa bergabung di film Anak Titipan Setan ini sebagai Sari ya. Terima kasih waktu itu Mas Erwin kesempatannya, juga seluruh jajaran produser yang sudah mempercayakan karakter Sari. Nah, pertanyaan bagus Mbak Telni, apa yang kemudian membedakan gitu ya? Biasanya kan selama ini orang selalu tahu saya itu emang ya udah film yang biopik gitu karena katanya wajah saya itu kuno gitu ya, wajah-wajah zaman dulu gitu. Saya juga bingung, padahal saya anak kekinian banget. Terus Jawa ya memang karena saya dari Jawa, saya dari Jogja gitu ya. Tapi di sini adalah saya tentu saja langsung mau menerima tawaran untuk bermain di film Anak Titipan Setan ini karena saya hampir tidak pernah, jarang sekali mendapatkan peran antagonis. Ya, jadi ini adalah bagian juga tadi kalau Cik Ingrid bilang ingin turut memajukan perfilman Indonesia, tentu saja ingin juga memberikan yang terbaik ya sebagai seorang aktris seni peran gitu, bahwa kemudian ini menjadi eksplorasi saya yang baru ketika tidak hanya genre ya, tapi juga kemudian secara peran gitu ya, karena selama ini saya selalu mendapat peran yang tertindas, apa wajah saya tertindas kali ya? Enggak. Maksudnya selalu dapat peran yang protagonis, kemudian di sini mendapat tantangan yang baru seperti itu, Mbak Tel. Oke, apa rasanya beradu akting dengan senior sekali Cik Inge? Luar biasa. Saya banyak sekali jujur, saya banyak belajar dari Cik Ingrid ya, dan juga Mbak Gisel juga sama. Pokoknya kalau dalam sebuah film itu saya pasti selalu belajar ilmu yang baru. Dari Cik Ingrid saya belajar kedisiplinan beliau yang kemudian saya lihat ya, beliau itu rajin sekali loh, bahkan ngalah-ngalahin kru. Kadang-kadang dia bikin breakdown sendiri tuh di skripnya, breakdown wardrobe, breakdown apa, luar biasa sekali. Ini yang saya pelajari ya, bahwa kemudian akhirnya di sini juga kemudian saya mendapatkan pelajaran utamanya adalah ya bagaimana Cik Ingrid ada di posisinya yang sekarang juga karena kedisiplinan beliau dan bagaimana totalitas beliau juga untuk memaksimalkan semuanya dalam seni peran yang beliau dalami begitu. Jadi itu juga yang saya pelajari gitu, Mbak Telni. Oke, ini wajah khas cantiknya orang Indonesia, terutama perempuan Jawa, ada di Anissa dan aktingnya oke ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Sehingga katanya mengulik-ngulik tuh skenario, termasuk juga ketika ada di akhir-akhir cerita ketika tidak memakai pemeran pengganti, ketika ada penampakan pocong wajah dari Eyang. Ibu gitu kan ya, putrinya kaget gitu, ternyata ada. Ya, kalau saya pribadi kembali lagi sebagai aktor yang berusaha untuk selalu bermain baik, kalau sebisa mungkin semua adegan saya lakukan. Namun ini kadang-kadang suka lempar batu sembunyi tangan nih sahabat saya di sebelah kiri ini ya. Jadi beliau bertanya kepada sutradara Mas Wahyu gitu ya, sutradara 2, bahwa Mas Wahyu ingin sekali gitu bahwa itu harus diperankan, jangan stand in, harus saya. Terus Mas Erwin bilang gini, ya kamu tanya aja sendiri begitu ya. Mas Erwin nggak mau. Oh, di lokasi syuting baru ngomongnya. Sehingga baru di lokasi syuting ngomongnya. Ketika seorang Erwin Arnada menyutradarai sebuah film, pasti ada beberapa persen yang dilakukan di itu Mas Erwin selalu begitu. Jadi
saya rasa semua jurnalis demikian ya, karena Mas Erwin juga berasal dari jurnalis. Mulai nulisnya pas deadline, ya nggak? Iya benar. Nah, begitulah Mas Erwin Mepet-mepet. Arnada. Dan itu selalu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Mas Erwin, yang mana lebih bagus daripada yang kalau dia pikirkan sebulan sebelumnya, Iya, begitu. Dan itu ternyata beberapa di antaranya di film tersebut dilakukan Mas Erwin saat itu. Jadi kembali lagi, saya sebisa mungkin saya lakukan adegan tersebut sendiri. Jadi ketika mereka bertanya, ayo aja ngapain, diapain dan lain sebagainya, begitu diseret ya udah seret aja begitu kan ya. Iya betul. Itu di hutan bambu gitu diseret. Iya. lalu Kalau yang ditutupin. itu ada benar, yang benar ya. Nanti juga mungkin akan jelaskan oleh PFN, karena ada beberapa adegan yang mungkin penonton tidak menyangka bahwa itu dilakukan di dalam studio ya, dengan sistem apa Mbak Chandra? CGI. Ya, XR, bukan CGI Mbak, gitu ya. Itu ada di studio. Nah, jadi iya diseret-seret begitu. Tapi kembali lagi, saya tidak akan kelihatan begitu tanpa bantuan dari di sini teman-teman artnya dahsyat Mbak. Teman-teman artnya dahsyat, kemudian juga DOP-nya juga dahsyat. Pertama yang kalau saya pribadi kalau melihat film pasti artnya dahulu. Menurut saya, mudah-mudahan teman-teman setuju. Kalau artnya berapa angkanya? Boleh lebih dari 10 nggak gitu? Jangan dong, kurang dari 10. Jujur. 8. 7 atau 8 jujur dong ya. Jujurlah padaku. Nah itu Mas Erwin begitu, untuk mengubah satu art, beliau tuh di sini ada, dekat sini ada pasar mana. Kalau Solo ya Solo, padahal kita di Jogja begitu. Ke Solo sempet-sempetnya tuh ke pas jadi lali aku. Sak klitikan opo saya cicine tuh kui. Nah itu. Jadi tanpa art, walaupun itu didorong, kalau DOP-nya nggak canggih, artnya juga nggak canggih kan nggak mungkin dapat begitu. Dapat lah ya adegannya ya. Iya, kurang lebih demikian. Terima kasih atas kepercayaannya. Keren, Cece, yang mau dibungkus kain kafan dan diseret-seret, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini dari awal, mulai dari adegan di dipannya ibu sampai digantung, kenapa sih Gisel masih udah berpeluh, keringat, udah kucel tapi tetap cantik ya Gisel. Terima kasih. Selamat siang juga buat teman-teman wartawan semuanya, teman media. Thank you buat kehadirannya, udah nonton dan kesediaannya buat meliput kita hari ini, menjawab pertanyaan Mbak Telly. Iya, cantik banget. Itu sebenarnya aku juga bingung, padahal kita swear, Mas, aku juga udah berantakin rambut, bener kan? Itu swear deh kan, kalau continuity kan rambut udah harus jatuh, itu udah gini, udah basah, disemprotin apa juga. Kucel muka, udah dihitem-hitemin semua udah. Cuman kayaknya emang karena rambutnya tebal dan potongannya pendek. Jadi karena emang kamu cantik. Enggak, Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya kok masih rapi aja sih rambutnya. Sebenarnya juga kan kadang kalau kita sebagai penonton kan Gisel juga kalau penikmat kan juga agak jeli kan, kadang-kadang pengennya tuh udah seberantakan mungkin. Jadi aku tuh udah sampai berantakin, udah lari-lari, udah apa biar keringetnya tuh selain cuman efek yang dibuat sama teman-teman makeup kan pengen juga lebih kelihatan gimana natural gitu. Udah Mbak Telny. Swear udah. Cuman kayaknya memang emang udah ya segitu aja berantakannya. Jadi dikasih angle ya buat teman-teman wartawan, usaha Gisel untuk memberantakan diri dan dandanan dalam film Anak Titipan Setan. Tapi ini chemistry-nya juga masuk ya dengan Gabriel ya. Iya, ada boleh mikrofonnya dipegang dulu. Jadi di film Anak Titipan Setan itu Putri memang di film Anak Titipan Setan ini Putri memang seorang ibu juga. Jadi itu yang ngebuat Gisel juga nggak terlalu sulit untuk ngedapetin feelingnya, moodnya, terus ketakutannya, kekhawatirannya seperti apa. Terus punya anak juga seusia Gaby itu nggak terlalu jauh. Gaby ini, dan dia pinter banget, cerdas banget, mau kerja sama banget, ekspresif ya, ekspresif banget. Malah dia excited banget juga untuk syuting, setiap hari nanya, hari ini aku berapa scene gitu. Dan dia ini kita dapatkan di detik-detik terakhir mau syuting. Castingnya ya, oke. Hi Gaby, Gabriel boleh? Say hi to everyone. Say hi to. Hi. Gabriel, how old are you? 7. 7. Okay. This is your first movie, right? Movie? Second. Oh, second. Okay. How do you feel about this genre, horror? Good.
Good. Oke. What do you think about manggilnya Tante Gisel atau Mama Gisel? Mama Putri, Mama Putri. What do you think about Mama Putri? Udah di program, Mbak. Jawabannya begitu. Oke. Cuma 2, good, yes. Yes, oke. Oke. Ini kejelian saya lagi bertanya. Mau cerita nggak? Oh yeah. Halo. Can you explain about Ceritain dong. your experience about this film? Good. No. Acting kamu kemarin. Your acting. I like the shooting last time, and when I was knocking on the window, I was not scared. And I was not that scared when I was banging on the window. Oh, tepuk tangan dong. Oh, you are a brave boy, right? Dia nggak takut banget kan. Itu tadi ada syuting-syuting yang di jendela-jendela dengan hantu-hantu ciliknya itu ya Mama Putri ya? Iya, lucu banget. Lucu banget. So, do you like the movie? Yeah. Oh. Oke, teman-teman Tantangannya untuk ngebuat dia mau gitu ngikutin arahan dari Mas Erwin kan, untuk bisa ngeluarin juga senatural mungkin, karena kan aku ini kan Punten kan main masih baru banget juga, jadi kadang-kadang emang sangat bergantung juga sama energi pemain lain gitu. Terus mesti sambil ngerangkul dia juga untuk ngeluarin yang terbaiknya gitu. Jadi memang semuanya mesti dibangun dari sebelum masuk set gitu. Jadi itu sih paling tantangannya, karena kan nggak semua anak mau dan bisa gitu. Kebetulan di Gabi ini dia mau banget dan bisa banget juga untuk mengerti arahan dan nuangin pas di lokasi gitu. Ngelendot sangat dulu membantu ya, aku banget ya? gitu. Ngelendot dulu sama maminya dapet ya. Iya, dia mau gitu kan, pas ke lokasi masuk tuh mama benerannya. Kan nggak selalu masuk gitu. Jadi cuma dititipin aja dan dia punya keberanian itu dan mau gitu. Yang susah ternyata nggak semua anak begitu kan, Madam. Iya, betul. Oke, apalagi ini genrenya horor ya. Drama aja butuh effort ya, apalagi horor. Iya. Boleh beri tepuk tangan untuk Gisel dan juga teman kolabnya di film ini. Ternyata Gabriel ini panggilnya apa? Gabi. Oh, oke, Gabi. Dia tahu dia berdarah apa ininya? Mama Gabi. Rumania. Iya. Oh, ibu Indonesia, Iya. ayah Rumania. Mama dari timur ya kan? Dari? Mama dari timur, dari Ternate. Oh, dari Ternate, Iya. dari timur, Betul. Mutiara, dari timur. Rumania seperti Mas Bapaknya kayak Erwin Mas ya. Erwin. Oke, keren. Ini Mas Erwin dapat aja, dapat aja ensemble pemain kayak gini ya. Itu saya banyak kan sudut pandangnya itu sudut pandang si hantu atau sudut pandang orang yang memang kita maunya shaky, goyang gitu loh. Jadi kita banyak pakai handheld karena lebih gampang geraknya juga. Karena kalau pakai statis itu efeknya sih beda gitu loh. Efeknya karena kita nggak terwakili di frame itu. Kalau handheld sih alasannya itu. Kalau kenapa Gisel terakhir? Gisel memang terakhir saya sengaja, tapi terakhir saya siksanya banyak banget. Terakhir datang, terakhir ada bagian scene, tapi itu Gisel itu banyak dapat kejutan karena banyak banget itu di skrip itu saya cuma narasinya aja. Jadi adegan Gisel ditakutin, Gisel tuh nggak pernah tahu masuk ke ruangan mana yang ditemuin hantu mana. Jadi begitu saya cuma mau dapat Gisel takut beneran, ngeri beneran karena di sana cuma ada berapa orang, saya DOP dan paling sound. Saya taruh di sebuah ruang besar, berkelok-kelok, gelap. Jadi adegannya banyak yang memang nggak tahu, sehingga juga nggak tahu tiba-tiba saya menjadi pocong. Kemudian Gisel tiba-tiba diangkat di atas naik pohon kelapa, dia tuh begitu mau syuting tuh nggak tahu bahwa dia akan diseret, dia akan dikejar-kejar sampai jatuh, ketemu ibunya yang sudah jadi pocong. Itu di momen pada saat kita take kayak gitu, karena saya ngelihat biasanya situasi ruang itu saya dapetin begitu gelap baru saya idenya kayak muncul gitu. Jadi ngedirect Gisel tuh gampang karena dia udah ngasih ketakutannya sendiri. Saya lebih ngedirect DOP kamera gitu. Dan itu jadi kombinasi yang sebenarnya jadi natural ketakutannya dari scene sequence panjang loh Gisel itu. Sequence panjang sampai di hutan bambu itu juga nggak ada di skrip kayak gimana. Ya udah kita serahin aja sama Gisel kayak gimana gerakan kayak gimana, yang penting saya jaga intens.
tensi ketakutannya itu stabil dari scene ini sampai berikutnya. Dan akhirnya puas, saya dapat kok. Jadi Giselle dijebak sama Mas Erwin quote unquote. Asli kena prank, Mbak. Kena prank aku tuh. Pantesan kok di skrip kok nggak ada kata-katanya pisan, apa sih kata-kata? Deskripsi, deskripsinya kok nggak ada kata-kata aku gitu, kok nggak banyak ngomongnya gitu. Ternyata emang adegannya ditakutin semua dan kebanyakan tuh Mas Erwin baru nemu ide-ide tuh di tempat. Jadi kayak salah satunya yang sandal copot dan segala macem itu tuh fresh gitu dari kepalanya Mas Erwin gitu, dan kita wah iya bener juga ya, dan emang jadi lebih cakep, terus bener-bener natural ya? Iya, Mas Erwin tahu deh kayaknya kalau aku memang namanya main masih baru gini bener-bener butuh energi ketakutan di tempat, jadi bener-bener dikasih taunya baru di situ, jadi lebih spontan, emosinya juga lebih natural. Katanya Gitu. kenapa sih justru di akhir-akhir, karena memang peran Putri yang dimainkan oleh Giselle di setengah atau sepertiga terakhir dari film itu gara-gara Sari, karena suratnya nggak cepet-cepet dikirim. Iya. Ini Sari nih yang keloknya nih. Sari senyo, Sari nggak dikirim-kirim. Nggak dikirim-kirim, kalau nggak kan Putri akan lebih cepat datang menengok ibunya. Begitu nggak? Betul. Iya betul kurang lebih gitu. Novril, cerdas nggak jawaban gue? Benar. Terus Oke. kalau pertanyaan yang buat Giselle kapok nggak, Sel? Gak kapok dong Mas, pastinya, karena bener-bener seru. Ini kan pengalaman pertama Giselle main horor, banyak ilmu yang didapat banget gitu dengan Mas Erwin dan tim, terus dari Cak Ingrid, dari Mas Hari dan semua pemain lain tuh ilmunya banyak banget gitu, dan bener-bener seru dan nagih ya. Kalau katanya nagih sih, kan banyak tagihan juga ya. Oh iya betul. Banyak tagihan cicilan ya, Jan. Bercanda. Karena nagihnya beneran. Selama ini kan dia kebiasaan genre-nya komedi, drama komedi ya. Tapi ternyata dapat tantangan dari Mas Erwin pakai sampai itu pohon kelapa ya? Pohon kelapa. Dia nggak tahu tuh akan gimana. Saya cuma nanya, Giselle, ini digantung, mau nggak? Berani nggak naik segini? Kalau nggak berani, kita cari instantin. Tapi langsung aja dia happy aja bolak-balik. Jadi nggak pakai pemeran pengganti? Enggak, langsung digeret aja dia. Enggak, itu dari bawah benar-benar naik set, terus malah tiktokan lagi kita di atas pohon kelapa. Cuman belum tayang aja nih karena nunggu filmnya. Kurang lebih berapa meter itu Mas Erwin atau Giselle itu tingginya? Pohon kelapa bener. Itu lebih dari 5 meter sih. Keren. Dan kalau kelihatan rambutnya masih utuh, masih cantik, itu juga heran karena itu tengah malam, dia habis udah dibasah-basahin, capek dari itu udah emang begitu. Sebenarnya udah take berapa kali. Emang rambutnya tebel aja. Ya, kalau gitu pertanyaannya saya modifikasi. Giselle, skincare-nya apa? Madam Kalau itu Jangan Madam G disebut masuk sini. satu, aku Mbak. Udah diseret-seret jadi Putri gitu, tapi ternyata mukanya masih gitu ya. Skincare-nya apa gitu ya. Oke, ini menarik sekali karena ternyata effort dari pemain tadi sudah dijelaskan. Maksudnya ini puncaknya. Jadi itu kreasinya Anissa sendiri, Sari sendiri itu luar biasa. Di lokasi syuting Iya. ada gestur tambahan Iya, seperti tambahan itu. dibikin sendiri itu. Walaupun di skrip nggak ada. Nggak ada. Dan yang menariknya di ketok-ketok bukan hanya pintu tapi juga mukanya ya. Iya, itu dia puncaknya. Kalau Eyang, Kepala Eyang kena ketok juga. Iya. Agak durhaka. Iya ya. Dan benar kata Pak Sumi ya bahwa kita dapatkan sesuatu yang menarik karena di akhir ternyata kita nggak nyangka hero-nya tuh bukannya Sari ya. Sari ternyata jadi twistnya ya. Benar ya Pak Sumi ya? Ternyata gara-gara tidak merasa tidak mendapatkan warisan, akhirnya dia berubah menjadi evil. Wah. Tapi kena prank Sari. Ternyata itu bukan anak kandung. Enggak, bukan keturunan darah langsung dari Eyang, nggak bisa jadi tumbal ya. Belum dapat apa-apa lagi Mas, sedih banget. Ngomongnya sama si Mbah Jambrong, aku belum dapat apa-apa gitu. Ini moral story-nya ini banyak yang bisa diambil loh ini. Iya, moral story-nya kena prank ya. Oke. Jaran Penoleh itu saya dapat itu pernah dimuat di tabloid Bintang. Kalau nggak salah liputan itu 93 atau 94. Sama Mas Hari Cahyono, sama dulu kalau nggak salah Mas almarhum Mas Wendo itu kita bahas. Makanya diseret-seret kita ke Madiun nyari informasi seperti itu. Kita muat di majalahnya, di tabloid Bintang 93 atau 94. Kemudian sebelum saya bikin filmnya, kita butuh ada FGD. Jadi kita minta seorang konsultan, itu seorang Romo yang tembang yang depan itu dia yang bikin, dia yang nembang.
Dia ini juga antropolog juga, tapi dia mengerti dunia-dunia seperti ini. Jadi kita undang untuk ngobrol sebenarnya seperti apa. Jadi ada konsultannya. Itu kita panggilnya Romo, itu salah satu dosen di IKJ atau sekarang di Jogja juga. Jadi saya banyak informasi tambahan soal Jaran Penoleh ternyata seorang pangeran, itu juga dari beliau. Jadi kita riset tambahannya sebelum itu sejak bulan Februari tahun lalu. Itu sih kalau tambahannya. Ya, ada. Baik, iya tapi makasih ya Mas, karena memang sebenarnya tentang jeritan dan tangisan itu concern aku paling gede dari pertama emang, karena ini film horor pertama Giselle, terus pada kenyataannya, misalnya kalau pada aslinya kan kadang-kadang kan kalau acting itu kita bercermin pada kalau beneran kejadian tuh gimana kan bener-bener dibayangin dan dirasain, karena kan yang ketakutan sebesar itu kalau aslinya kan belum pernah, jadi bener-bener ngebayangin. Terus riset juga dari teman-teman yang lain, dari acting film-film yang sudah gitu, terus disesuaikan sama emang aslinya aku seperti apa. Nah yang bener-bener naturalnya Giselle tuh kebetulan emang gitu, emang kalau nangis sambil teriak kali ya, soalnya ya kan nangisnya sambil takut, bukan nangis sedih gitu, jadi memang mungkin yang keluar segitu. We'll work it out for nanti ke depannya, tapi apalagi tadi ya pertanyaan. Oke, ada buat Giselle dan juga pemain yang lain masing-masing Ngimbanginnya gimana? Ya, oh ya kalau ngimbanginnya berusaha banget Mas Giselle, sadar betul di sini memang posisinya sebagai aktor juga memang masih belum terlalu banyak pengalamannya, terus di horor juga pertama, jadi memang banyak belajar dari pertama. Untuk ngambil film ini memang seneng bangetnya, semangatnya karena emang Giselle orangnya suka banget belajar gitu, jadi memang banyak menyerap ilmu dari Ingrid, dari pemain-pemain lain, semuanya juga ngamatin gitu, semuanya kan proses belajar satu-satu itu seneng banget, belajar dan sok pede-pedean ya kan, teman banyak nanya ya kayaknya aku ya sih ya, nanya mulu, dan kalau aslinya memang kebetulan penakut, jadi syukurnya memang penakut beneran, jadi ya semua rasa takut yang ada itu benar-benar dikip juga untuk biar bisa keluarnya lebih natural gitu sih. Geli ya. ceknya nggak mundur. Mitos pesugihan Jaran Penoleh, sebagian orang mengatakan itu mitos, dan sebagian orang percaya bahwasanya mitos adalah nggak bisa dibicarakan dengan hukum alam atau dengan metode ilmiah begitu ya. Jadi percaya atau tidak percaya itu ada gitu, seperti yang tadi Mas Oni juga sampaikan, itu adalah salah satu, dan kita harus menghargai bahwa itu adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia begitu, sehingga menjadi alat untuk produk pembuatan sebuah film kan juga kita harus bersyukur begitu dengan adanya si Jaran Penoleh tersebut dan yang lain-lain, mitos-mitos yang lainnya, dan itu adalah cerita rakyat seperti yang tertera begitu di literasi bahwasanya mitos adalah bagian dari cerita rakyat. Saya percaya akan untuk menghargai kebudayaan. Saya percaya bahwa mitos adalah tradisi itu saling kait mengkait, dan tradisi adalah produk budaya, sehingga ya sebagai pemain saya harus percaya adanya Ki, kami menyebutnya si Ki ya, Ki Jaran Penoleh. Ya Ki Jaran Penoleh itu ada. Saya harus percaya karena Yang Susana, saya sebagai Yang Susana sangat bersekutu dengan dia, dan kalau saya tidak percaya mungkin saya mainnya mungkin akan setengah-setengah begitu. Justru karena saya percaya sehingga saya menjalankan ritual tersebut dengan sesungguhnya begitu, dan dengan berusaha sebaik mungkin dengan semestinya begitu. Jadi bagaimana Jaran Penoleh ya buat saya ya Ki Jaran Penoleh itu ada dalam tanda kutip. Karena saya sendiri dibesarkan dalam kultur budaya Jawa yang sebetulnya cerita-cerita semacam itu memang saya tidak berjarak. Jadi kalau mungkin yang masyarakat kita kenal ya dari pesugihan itu yang paling gampang kan ada tuyul,
pasti tahu ya, sama babi ngepet. Nah, Jaran Penoleh ini kan juga salah satu gitu ya. Ada lagi namanya Kandang Bubrah, dan masih banyak lagi sebetulnya kisah-kisah pesugihan. Nah, sebetulnya di sini akhirnya kalau dari saya ya, memaknai ini lebih ke memaknai ke sesuatu yang positif, Mas. Jadi lebih ke misalnya ya kalau effortnya kecil ya kamu akan mendapatkan kecil, sama kayak kamu nuyul, kamu ngepet itu kan sebenarnya kecil ya, dia nggak harus yang ribet kayak gimana tumbalnya segala macam ya, yang didapat uangnya juga kecil. Tapi ketika kemudian di Jaran Penoleh tadi kan Mas Erwin menyinggung bahwa ini jarang dilakukan gitu karena memang tumbalnya tidak main-main besar, sesuatu yang bukan main-main, nyawa, kehidupan yang diberikan, tapi memang hasilnya yang didapatkan juga luar biasa. Nah, esensi dari ini sebetulnya subteksnya yang akhirnya saya ambil ya, bahwa kemudian ya ketika kita memberikan semuanya itu dengan baik, dengan dedikasi ya pada pekerjaan kita, pada apapun ya, pasti kita akan mendapatkan hasil yang juga berbanding lurus. Nah, sebetulnya akhirnya itu yang cerminan itu yang kemudian saya dapat dari kisah Jaran Penoleh ini. Iya. Ini ya karena memang Gisel juga sangat tertarik juga sama hal-hal yang berbau misteri, mitos, urban legend dan segala macam, itu sangat tertarik gitu. Pasti samalah sama penonton-penonton lain juga di Indonesia, penikmat film, begitu ada ceritanya based on true event gitu, based on true story apalagi gitu, itu udah pasti sangat tertarik gitu. Jadi pas dapat tawaran ini juga sama, langsung ingin tahu seperti apa gitu, terus makanya banyak nanya dan dengar ceritanya itu langsung percaya. Jadi nggak ada ini apa gitu, nggak ada. Jadi emang benar-benar langsung, betul, langsung percaya, dan maksudnya membayangkan langsung seperti apa dengan tumbal yang susah itu segala macam. Malah nanyanya detail gitu, ini tumbalnya per 10 tahun, oke, anak usia berapa, cowok harus cowok atau harus cewek, boleh atau apa segala macam, detailnya tuh benar-benar pengen tahu juga gitu, karena kan semua detail informasi itu sangat berguna juga buat kita nanti pas lagi pengambilan adegan gitu sih Mas. Jadi untuk keperluan syuting, untuk keperluan memasuki karakter yang diperankan, bukan untuk abis ini pesugihan ya? Jangan dong. Ya, yang salah satunya itu sih yang emang Gisel salut juga dari film ini tuh, bagaimanapun kan ada pesan moral banyak sekali yang bisa diambil gitu. Dan yang paling besar dari semua itu adalah ya bagaimana kita lihat kalau memang kita seperti yang tadi Cik Ingrid bilang, mengabdi dan meminta kepada yang memang bukan Tuhan Maha Esa, ya pasti ada sesuatu yang harus kita ada resikonya, ada resiko yang besar.